فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sufyani adalah sosok misterius yang disebutkan dalam berbagai riwayat dan kisah eskatologis Islam. Nama Sufyani sendiri diyakini merujuk pada keturunan dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy yang dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad sebelum akhirnya masuk Islam. Dalam narasi-narasi tradisional, Sufyani digambarkan sebagai pemimpin yang tiran, brutal, dan penuh ambisi duniawi. Ia adalah simbol dari kekuatan zalim yang bangkit sebelum kedatangan Imam Mahdi, dan kehadirannya menjadi tanda besar dari dekatnya akhir zaman. Sufyani dianggap sebagai musuh utama Imam Mahdi. Ia akan muncul dari wilayah Syam atau wilayah yang sekarang mencakup Suriah dan sekitarnya, dan dengan kekuatan militernya yang besar, ia akan menaklukkan berbagai wilayah di Timur Tengah. Sufyani akan menebar teror dan kehancuran, memerangi orang-orang beriman, dan mempersekusi para pengikut kebenaran. Ia dikisahkan memiliki watak kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kepemimpinannya ditandai oleh penindasan, pertumpahan darah, dan penghancuran nilai-nilai keadilan. Menurut beberapa riwayat, kemunculan Sufyani akan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kemunculan Imam Mahdi. Namun, Sufyani akan muncul terlebih dahulu, dan ia akan menjadi salah satu penghalang besar yang harus dihadapi oleh Mahdi dalam perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketika Imam Mahdi mulai memperlihatkan dirinya kepada dunia, Sufyani akan mengerahkan pasukannya untuk memeranginya. Perang antara kekuatan Sufyani dan Imam Mahdi digambarkan sebagai salah satu konfrontasi terbesar dalam sejarah manusia, yang menandai pertarungan antara kekuatan kebatilan dan kebenaran sejati. Sufyani juga disebutkan akan mengirim pasukan ke arah Mekah dan Madinah dengan tujuan untuk menggempur tanah suci dan menghentikan gerakan Mahdi. Namun, dalam salah satu riwayat yang terkenal, dikisahkan bahwa pasukan Sufyani yang menuju Mekah akan ditelan bumi di wilayah yang dikenal sebagai Baida, sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan berpihak pada kebenaran. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa Sufyani tidak akan berhasil dalam niatnya menghalangi kebangkitan Mahdi. Dalam perspektif yang lebih luas, Sufyani adalah simbol dari kekuatan fitnah besar yang menguji keimanan umat manusia di akhir zaman. Ia adalah ujian bagi mereka yang berpura-pura beriman dan tantangan nyata bagi mereka yang benar-benar mengikuti ajaran kebenaran. Beberapa ahli tafsir menafsirkan tokoh ini secara simbolik sebagai representasi dari sistem politik atau kekuasaan tiranik yang menindas dan menolak nilai-nilai ilahi. Meskipun sumber-sumber mengenai Sufyani beragam dan kadang saling bertentangan, mayoritas riwayat menggambarkannya sebagai tokoh antagonis utama dalam skenario akhir zaman. Perannya begitu penting karena ia menjadi pemicu bagi kebangkitan kekuatan kebenaran. Justru karena kekejamannya, orang-orang beriman bersatu dan bersiap menyambut sang juru selamat yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Maka, keberadaan Sufyani bukan hanya sebagai perusak, tetapi juga sebagai tanda kebangkitan spiritual yang besar bagi umat manusia. Pada akhirnya, riwayat tentang Sufyani tidak hanya menggambarkan sosok individu, tetapi juga menyiratkan pelajaran tentang bahaya kekuasaan yang menyimpang, kesombongan manusia, dan pentingnya tetap teguh
di jalan kebenaran meskipun menghadapi ancaman yang besar. Kisah Sufyani menjadi peringatan bagi generasi akhir zaman untuk selalu waspada, bersiap, dan memperkuat iman agar tidak tergelincir dalam fitnah dan tipu daya yang akan datang menjelang hari pembalasan. Setelah kemunculan Sufyani yang mengguncang wilayah Syam dan sekitarnya, suasana di dunia Islam akan berubah drastis. Banyak negeri-negeri Islam akan berada dalam keadaan kekacauan. Rakyat terpecah antara ketakutan, keputusasaan, dan harapan akan datangnya penyelamat. Sufyani memperluas pengaruhnya dengan menggunakan kekuatan militer dan propaganda yang sistematis. Ia memanfaatkan ketidakstabilan politik, konflik sektarian, dan kelemahan kepemimpinan di berbagai wilayah untuk memperkuat cengkramannya atas umat. Menurut beberapa riwayat, masa pemerintahan atau dominasi Sufyani tidak akan berlangsung lama. Sufyani akan berkuasa selama 9 bulan, periode yang penuh dengan fitnah, kekejaman, dan kerusakan. Dalam waktu tersebut, ia akan memerangi banyak kelompok, termasuk para pengikut Imam Mahdi, yang mulai menyusun kekuatan secara diam-diam. Namun, di balik semua kekejaman itu, muncul gerakan bawah tanah yang penuh semangat perjuangan, dibimbing oleh tokoh-tokoh saleh yang telah menantikan kedatangan Imam Mahdi dengan penuh harap dan kesabaran. Di antara tindakan terkeji Sufyani yang paling sering disebut adalah perintahnya untuk menyerang Mekah dan Madinah. Ia tidak segan-segan mengirim pasukannya untuk menghancurkan kota-kota suci yang selama ini menjadi simbol peradaban Islam dan pusat spiritual umat Muslim. Serangan ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga bentuk deklarasi permusuhan terhadap nilai-nilai ilahi yang dijaga di tempat-tempat suci itu. Namun, seperti disebutkan dalam banyak riwayat, pasukan Sufyani yang dikirim ke Mekah akan ditelan oleh bumi di wilayah Baida dalam peristiwa luar biasa yang menjadi bukti campur tangan langsung Tuhan dalam mempertahankan rumahnya dari kehancuran. Kemunculan Imam Mahdi akan semakin nyata setelah kekuasaan Sufyani mulai melemah. Ketika umat manusia mulai melihat bahwa segala bentuk kekuasaan duniawi yang penuh kezaliman tidak mampu membawa ketenangan dan keadilan, maka hati mereka akan tertuju pada seorang pemimpin rohani yang dijanjikan, Imam Mahdi. Mahdi adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad yang disembunyikan oleh Tuhan dan akan muncul kembali ketika waktu yang telah ditentukan tiba. Ia tidak akan datang dengan kekuatan militer yang dahsyat sejak awal, melainkan dengan kebijaksanaan, strategi ilahi, dan dukungan dari orang-orang pilihan yang telah dipersiapkan untuk mendampingi perjuangannya. Pertempuran antara pasukan Sufyani dan pasukan Imam Mahdi akan menjadi puncak konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan. Dalam perang ini, Sufyani akan mengalami kekalahan telak. Para pengikutnya yang fanatik akan tercerai-berai dan banyak di antara mereka yang akhirnya sadar dan bertobat, menyadari bahwa mereka selama ini diperalat oleh kekuatan kezaliman. Sedangkan Sufyani sendiri, menurut berbagai riwayat, akan dibunuh dalam salah satu pertempuran terakhir, menjadi simbol kehancuran tirani menjelang terbitnya fajar keadilan yang sejati. Kemenangan Imam Mahdi atas Sufyani bukanlah sekadar kemenangan militer, itu adalah kemenangan moral dan spiritual umat manusia. Dunia yang selama ini dikuasai oleh ketidakadilan, korupsi, dan kekacauan akan disucikan oleh ajaran-ajaran Mahdi yang berlandaskan wahyu dan hikmah ilahi. Ia akan memerintah dengan keadilan yang merata, menghapus segala bentuk penindasan, dan membangkitkan peradaban baru yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Kisah Sufyani, walau menyeramkan, membawa pesan penting bagi umat manusia, bahwa kegelapan yang paling pekat sekalipun hanya akan berlangsung sementara, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah, air mata, dan penindasan pada akhirnya akan hancur oleh cahaya kebenaran, dan bahwa ujian terbesar bagi umat adalah tetap berpegang teguh
pada keimanan di tengah gempuran fitnah akhir zaman. Setelah kekalahan Sufyani dalam pertempuran melawan pasukan Imam Mahdi, dunia akan mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuasaan yang selama ini digenggam oleh tirani perlahan-lahan beralih ke tangan yang adil dan dipenuhi cahaya petunjuk ilahi. Imam Mahdi akan memimpin umat manusia ke dalam era baru yang disebut sebagai masa keemasan, masa di mana keadilan ditegakkan bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga meresap hingga ke dalam sanubari manusia. Segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan kebohongan yang selama ini tersembunyi di balik wajah kekuasaan akan dibongkar dan dihancurkan. Sufyani, yang sebelumnya disebut sebagai simbol dari kekuasaan duniawi yang zalim, akan dikenang sebagai contoh nyata dari akibat buruk kesombongan, kerakusan, dan kekuasaan yang tidak disertai iman. Kehancurannya bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran makna. Ia menjadi peringatan bagi umat manusia sepanjang masa tentang bahayanya menyimpang dari jalan kebenaran. Kehidupan setelah era Sufyani akan menunjukkan kontras yang mencolok antara dua dunia, dunia sebelum dan sesudah kemenangan kebenaran. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pasca kemenangan atas Sufyani, Imam Mahdi akan memulai program perbaikan menyeluruh terhadap kondisi umat. Ia tidak hanya memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi juga membangun kembali akhlak manusia, memperdalam pemahaman spiritual, dan menghapus perbedaan buatan yang selama ini memecah belah umat. Di bawah kepemimpinannya, manusia dari berbagai bangsa dan agama akan melihat keadilan yang sejati dan banyak di antara mereka yang akan tertarik kepada cahaya kebenaran. Imam Mahdi juga akan dibantu oleh sosok besar lainnya, yakni Nabi Isa, putra Maryam, yang akan turun kembali ke bumi dalam peristiwa agung. Bersama-sama, mereka akan menghadapi kekuatan-kekuatan batil lainnya yang tersisa, termasuk Dajjal, yang dalam berbagai riwayat digambarkan sebagai fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun penting untuk dipahami bahwa Dajjal dan Sufyani, meskipun keduanya merupakan tokoh akhir zaman, memiliki karakter dan misi yang berbeda. Sufyani muncul sebagai kekuatan politik militer dari dalam umat Islam sendiri, sedangkan Dajjal adalah fitnah global yang menyebar melalui kekuatan materialisme, tipu daya teknologi, dan pengaburan kebenaran. Kemenangan atas Sufyani merupakan pembuka jalan bagi datangnya kemenangan-kemenangan berikutnya. Ia adalah musuh pertama yang harus dikalahkan sebelum dunia bisa benar-benar bersiap menyambut transformasi spiritual besar-besaran yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Maka, tidak mengherankan jika riwayat tentang Sufyani begitu banyak dan diperhatikan secara serius dalam literatur eskatologi Islam, karena ia bukan hanya sekadar tokoh sejarah yang akan muncul, tetapi juga simbol dari berbagai bentuk keburukan yang harus dikenali dan diwaspadai oleh setiap orang beriman. Pada akhirnya, kisah tentang Sufyani adalah pengingat bahwa setiap zaman memiliki tantangan dan tokoh antagonisnya. Ia mungkin belum muncul, atau mungkin simbol-simbol kekuasaannya sudah kita lihat hari ini dalam bentuk tirani, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang merajalela di berbagai penjuru dunia. Namun, seperti setiap kisah dalam sejarah umat manusia, kejahatan tidak pernah abadi. Cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, dan umat yang sabar serta teguh di jalan kebenaran akan menjadi saksi dari kemenangan tersebut. Setelah era Sufyani berlalu dan Imam Mahdi mengambil peran kepemimpinan dunia, kondisi umat manusia perlahan-lahan mulai berubah secara mendalam. Tidak hanya sekadar dalam struktur pemerintahan, tetapi dalam cara berpikir, cara hidup, dan cara memahami kehidupan secara keseluruhan. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan, tipu daya,
dan kekuasaan yang menindas mulai bergerak menuju keadaan yang damai, seimbang, dan adil. Namun, untuk mencapai itu semua, perjuangan tidak berhenti sampai pada kekalahan Sufyani saja. Kehadiran Sufyani hanyalah satu dari rangkaian peristiwa besar yang menjadi batu loncatan menuju zaman keemasan. Banyak riwayat menyebutkan bahwa setelah kekuasaan Imam Mahdi mantap, akan terjadi reformasi total terhadap hukum, nilai-nilai sosial, dan bahkan sistem ekonomi dunia. Ia akan menghancurkan sistem-sistem yang korup yang telah lama menindas kaum miskin dan memperkaya kaum zalim. Ia akan membagikan kekayaan secara merata, menghapuskan riba, menegakkan zakat dan sedekah sebagai bagian dari sistem sosial, dan membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan kesetaraan. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa perlawanan. Meskipun Sufyani telah dihancurkan, masih ada sisa-sisa kekuatan batil yang tersebar di berbagai belahan dunia. Beberapa kelompok akan berusaha untuk mempertahankan status quo lama, berusaha menyabotase usaha-usaha Imam Mahdi, baik secara langsung melalui pertempuran maupun secara ideologis melalui propaganda. Akan tetapi, semua itu sudah diperhitungkan, dan Imam Mahdi dengan kebijaksanaannya yang luar biasa mampu menghadapi segala bentuk fitnah dengan cara yang tepat. Dalam proses ini, umat manusia tidak hanya diperbaiki secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Imam Mahdi akan mengembalikan pemahaman agama kepada esensinya yang murni. Ia akan meluruskan berbagai penafsiran yang telah menyimpang selama berabad-abad, membersihkan ajaran Islam dari kepentingan politik dan manipulasi, serta menyatukan umat yang telah lama terpecah oleh sektarianisme. Ia tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga guru spiritual dan penuntun jalan bagi siapapun yang mencari kebenaran. Sementara itu, peran Sufyani dalam keseluruhan kisah ini tetap menjadi penting. Ia adalah peringatan terakhir sebelum fajar keadilan muncul. Tanpanya, mungkin banyak orang tidak akan pernah benar-benar sadar betapa dalamnya kehancuran yang ditimbulkan oleh sistem yang tidak berlandaskan iman. Sufyani, meskipun merupakan musuh, justru menjadi sebab bangkitnya kesadaran umat. Karena ancaman dan kekejamannya, orang-orang mulai bersatu, berdoa, dan memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam cara yang tak terduga, ia memainkan peran dalam mempercepat kemunculan Imam Mahdi. Oleh karena itu, tokoh Sufyani tidak bisa hanya dipahami sebagai sosok tiran semata, melainkan sebagai elemen penting dalam perjalanan spiritual dan sejarah akhir zaman. Ia adalah ujian terbesar bagi umat dan sekaligus tanda bahwa masa penyucian dan pembaruan telah dimulai. Melalui munculnya tokoh seperti Sufyani, umat manusia diuji, siapa yang tetap teguh di jalan Tuhan, dan siapa yang tergelincir dalam kenikmatan sesaat serta rayuan dunia. Imam Mahdi, setelah menyelesaikan misinya yang berat melawan tokoh-tokoh batil seperti Sufyani dan Dajjal, akan mengantarkan dunia menuju masa keadilan universal. Di masa itu, bumi akan mengeluarkan keberkahannya, langit akan menurunkan hujan dengan teratur, dan manusia akan hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan, kelaparan, atau ketidakadilan. Semua ini menjadi akhir yang dinanti-nanti oleh umat manusia yang selama ribuan tahun hidup dalam penderitaan akibat tangan-tangan yang zalim seperti Sufyani. Dengan memahami narasi besar ini, kita belajar bahwa meskipun dunia bisa dipenuhi oleh kegelapan, ketidakadilan, dan tirani, selalu ada harapan. Selalu ada waktu di mana cahaya kebenaran akan muncul, dan setiap kekuasaan zalim, sekuat apapun, pada akhirnya akan runtuh di hadapan kekuatan ilahi yang membawa keadilan sejati. Setelah masa keemasan yang dibawa oleh Imam Mahdi semakin kokoh berdiri, dunia akan menyaksikan transformasi besar-besaran
tidak hanya dalam aspek lahiriah, tetapi juga dalam aspek ruhani dan intelektual. Umat manusia akan hidup dalam keadaan di mana ilmu berkembang pesat, nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, dan rasa persaudaraan lintas bangsa dan budaya menjadi kenyataan. Semua ini terjadi bukan semata karena kehebatan manusia, melainkan karena tatanan baru yang dibangun di atas dasar wahyu dan petunjuk ilahi yang kembali ditegakkan oleh pemimpin yang benar, yaitu Imam Mahdi. Dalam situasi ini, sisa-sisa pengaruh dari Sufyani akan benar-benar lenyap. Pengikutnya yang dahulu fanatik akan tercerahkan atau tersingkir, dan sistem yang dahulu dibangun olehnya dengan fondasi kebohongan, penindasan, dan penyimpangan akan dibongkar sampai ke akarnya. Bangunan kekuasaan yang menindas kaum lemah, yang selama berabad-abad menyembunyikan wajah asli kebenaran di balik topeng agama dan politik, akan dihancurkan dengan keadilan yang tegas namun penuh hikmah. Umat tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kepada manusia, tetapi hanya tunduk kepada hukum Tuhan yang diturunkan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Penting untuk dipahami bahwa Sufyani dalam konteks akhir zaman bukan hanya sosok individu, tetapi juga cerminan dari sistem tirani global, penguasa zalim, dan ideologi yang berlawanan dengan fitrah manusia. Ia adalah lambang dari puncak kerusakan manusia ketika kekuasaan tidak lagi tunduk kepada nilai-nilai moral. Oleh karena itu, munculnya Sufyani bisa menjadi pengingat abadi bahwa selama manusia belum siap untuk dipimpin oleh kebenaran, akan selalu ada ruang bagi kezaliman untuk tumbuh dan berkembang. Akhir dari Sufyani bukanlah akhir dari ujian umat manusia. Justru, di sanalah awal dari tanggung jawab baru. Imam Mahdi akan membangkitkan potensi terbaik umat manusia. Ia akan menyebarkan keadilan ke seluruh penjuru dunia dan mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup yang utuh. Tafsir-tafsir yang menyesatkan, hukum-hukum yang dibuat untuk melayani kekuasaan semata, dan penyelewengan terhadap ajaran para nabi akan dikoreksi dengan ketegasan dan kasih sayang. Di tengah era keemasan itu, umat manusia akan melihat betapa besar rahmat Tuhan ketika seorang pemimpin yang benar-benar jujur memegang tampuk kekuasaan. Tidak akan ada lagi rakyat yang kelaparan sementara penguasa hidup dalam kemewahan. Tidak akan ada lagi sistem hukum yang memihak pada kekuatan dan uang. Dan tidak akan ada lagi masyarakat yang tercerai berai karena perbedaan yang dipelihara demi kekuasaan. Kebangkitan itu membawa pesan bahwa setiap umat, bangsa, dan individu harus berkontribusi dalam menjaga tatanan ini. Kemenangan atas Sufyani bukan hanya tugas Imam Mahdi dan pasukannya, tetapi juga kemenangan umat yang setia, yang tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran walaupun berada di tengah gelapnya fitnah. Perjuangan melawan Sufyani adalah simbol perjuangan melawan segala bentuk ketidakadilan di sepanjang sejarah umat manusia. Pada akhirnya, sejarah tentang Sufyani bukanlah sekadar narasi masa depan, melainkan cermin masa kini. Kita hidup dalam masa di mana tanda-tanda akhir zaman mulai terlihat. Ketimpangan, kezaliman, dan kerusakan moral menyebar dengan cepat. Dan sebagaimana riwayat menyebutkan, hanya mereka yang bersungguh-sungguh menjaga keimanan, memperkuat ilmu, dan memelihara akhlak yang mampu melewati fitnah akhir zaman dan berdiri di barisan Imam Mahdi saat-saatnya tiba. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemenangan kebenaran atas kebatilan adalah kepastian, meskipun jalan menuju ke sana penuh ujian. Sufyani mungkin datang dalam berbagai bentuk, namun akhir dari setiap kedurjanaan adalah kehancuran. Dan setiap jiwa yang ikhlas, yang bersandar kepada cahaya ilahi, akan menjadi saksi atas kebangkitan dunia menuju kehidupan yang lebih mulia. Setelah dunia memasuki fase keemasan yang dipimpin oleh Imam Mahdi, perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial, tetapi juga dalam kesadaran kolektif umat manusia. Di masa ini, nilai-nilai ketauhidan kembali mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari,
menggantikan sistem materialistik dan egoistik yang sebelumnya mendominasi dunia. Sufyani, sebagai simbol dari puncak kedurhakaan dan kezaliman, kini hanya menjadi bayang-bayang sejarah kelam yang dilupakan oleh peradaban baru. Namun, bekas luka yang ditinggalkan oleh kekuasaannya tetap menjadi pengingat betapa dalamnya kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh kekuasaan yang lepas dari nilai-nilai ilahi. Imam Mahdi tidak hanya membenahi kerusakan yang ditinggalkan oleh Sufyani, tetapi juga memperkenalkan sistem pendidikan baru yang berlandaskan wahyu dan akal sehat. Pendidikan tidak lagi menjadi alat cuci otak untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi menjadi jembatan bagi manusia untuk mengenal Tuhannya, memahami hakikat keberadaan, dan menghargai kehidupan. Anak-anak dibesarkan dengan nilai kejujuran, cinta kasih, dan tanggung jawab sosial. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, namun bukan untuk mengeksploitasi alam atau menciptakan senjata pemusnah, melainkan untuk membangun kehidupan yang harmonis antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Jejak-jejak ideologi dan pengaruh politik Sufyani yang sempat menyebar ke berbagai penjuru dunia juga mulai ditarik kembali dan diluruskan. Imam Mahdi menghapus semua bentuk penyembahan kepada simbol-simbol duniawi, baik itu nasionalisme yang fanatik, kapitalisme yang serakah, maupun otoritarianisme yang menindas. Semua digantikan dengan sistem yang berpusat pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap yang lemah. Sistem kekuasaan menjadi amanah, bukan alat untuk menindas. Pemimpin dipilih berdasarkan kelayakan moral dan keilmuan, bukan berdasarkan keturunan atau kekuatan ekonomi. Kisah tentang Sufyani tidak akan dilupakan begitu saja. Ia akan terus menjadi bagian dari pelajaran sejarah yang diajarkan dari generasi ke generasi sebagai bentuk peringatan. Di setiap madrasah dan lembaga pendidikan, para pelajar akan belajar bagaimana fitnah bisa menyelimuti kebenaran jika manusia melalaikan nilai iman. Mereka akan memahami bahwa dunia bisa tergelincir ke jurang kehancuran hanya karena segelintir orang yang dibiarkan berkuasa tanpa kontrol moral. Maka, setiap warga dalam masyarakat baru ini merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga tatanan yang telah ditegakkan dengan darah dan pengorbanan. Imam Mahdi juga akan menata kembali hubungan antara manusia dan alam. Kehancuran ekologis yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, sebuah warisan dari pemimpin seperti Sufyani yang tidak peduli terhadap keberlanjutan, akan diperbaiki. Sungai-sungai yang dulu tercemar dibersihkan, tanah-tanah tandus disuburkan kembali, dan udara yang pernah penuh racun menjadi segar kembali. Ini semua terjadi karena manusia tidak lagi memperlakukan alam sebagai objek untuk dieksploitasi, tetapi sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga. Masyarakat yang lahir setelah era Sufyani bukan hanya bebas dari tirani, tetapi juga bebas dari keterasingan spiritual. Mereka hidup dalam ketenangan karena mengetahui tujuan hidup mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, dan peran mereka di dunia. Tidak ada lagi jurang pemisah antara kaya dan miskin, antara penguasa dan rakyat, antara ulama dan awam. Semua hidup saling menghormati, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, serta menjadikan dunia ini sebagai ladang amal untuk kehidupan yang abadi kelak. Namun, Imam Mahdi tidak kekal di dunia. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, dunia akan kembali memasuki fase ujian baru menjelang datangnya hari kiamat. Akan ada gejolak dan perubahan lain yang terjadi. Namun, warisan yang ditinggalkannya, termasuk pelajaran besar dari kemunculan dan kehancuran Sufyani, akan tetap hidup. Umat yang pernah hidup di bawah bayangan kezaliman dan kemudian merasakan manisnya keadilan, akan terus menjaga nilai-nilai itu dengan sepenuh hati. Kisah ini menjadi cermin, bukan hanya untuk masa depan, tetapi untuk masa kini.
Apakah kita sedang dalam fase kebangkitan atau dalam bayang-bayang fitnah Sufyani? Hanya kesadaran, ilmu, dan keimanan yang bisa menjawabnya.